teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gaby. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai language representation naratif, change and control. Kalau dalam bahasa Indonesianya, bahasa representasi naratif, perubahan dan juga kontrol. Dengan teman-teman saya dari anggota kelompok 1 ada Immanuel Marshall Bintang Laksana dengan akhiran NIM 26, saya sendiri Gabriela Hervania dengan akhiran NIM 61, Tesalonika Ananta dengan akhiran NIM 71, Dani Putra Maulana dengan akhiran NIM 87 dan Faris Chandra Mulyawan dengan akhiran NIM 29. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang film Do the Right Thing. Film ini menceritakan kehidupan sosial khususnya tentang perbedaan ras orang Amerika. Film ini juga berhasil menarik hati para penonton karena pesan di dalamnya yang mengandung revolusioner serta penggambaran yang jujur. Film Do the Right Thing ditulis, disutradarai, bahkan dibintangi langsung oleh Spike Lee. Film ini rilis pada tahun 1989. Awalnya banyak pihak yang bersiteru karena film ini mengandung kekerasan. Namun, jika kita teliti lebih dalam lagi, film ini justru mengandung konteks yang berbeda di setiap adegannya. Saya akan menjelaskan sedikit sinopsis singkat dari film ini. Di tengah cuaca yang panas di Brooklyn, ketegangan rasial memuncak antara warga kulit hitam dan pemilik restoran Italia di Amerika. Muki, pegawai restoran tersebut terjebak di tengah konflik. Saat warga kulit hitam tewas oleh polisi, kemarahan warga meledak. Film ini menggambarkan bagaimana konflik kecil bisa memicu kerusuhan besar dan mempertanyakan apa sebenarnya arti melakukan hal yang benar. Hal ini yang di-highlight dari film ini. Jadi film Do the Right Thing itu memang bagaimana sih cara kita memposisikan sebagai penonton ya, sebagai penonton, cara melihat dari sudut mana film ini menggambarkan apa sih yang ingin disampaikan kepada penonton seperti itu. Jadi memang kita harus meneliti bagaimana representasi, bahasa, naratifnya juga yang disampaikan, kemudian bahannya yang ada di dalam film tersebut, dan bagaimana sutradara mengontrol film ini supaya sampai kepada penonton dengan baik. Menurut saya, film Do the Right Thing ini mengajak kita untuk merenungkan jika misalkan kita dalam posisi tersebut, situasi yang penuh dengan ketidakadilan, apa cara terbaik yang dapat kita lakukan? Film ini banyak mengangkat isu rasisme, ketidaksetaraan, dan moralitas sosial, sehingga banyak disebut dengan film revolusioner karena cerita yang diangkat tidak bersifat mengedukasi, namun lebih mengedepankan cara berpikir setiap manusia tergantung pandangannya sendiri. Kenyataannya tidak ada orang yang benar-benar hitam maupun benar-benar putih. Dengan kata lain, tak ada manusia yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Bahkan si karakter utama ini, Muki, juga tidak digambarkan sebagai seorang pahlawan. Tidak seperti film-film lainnya yang mengedepankan tokoh protagonis dibanding tokoh antagonis. Perkenalkan, nama saya Dani Putra Maulana dengan akhiran NIM 87. Saya akan menjelaskan tentang Polanski and the America Experiment. Film Bittermon pada tahun 1992. Karya Roman Polanski adalah sebuah eksplorasi gelap tentang cinta, kekuasaan, dan kehancuran emosi yang diceritakan melalui gaya sinema provokatif dan intens. Representasi tubuh perempuan dalam film ini memang mengundang perdebatan karena mengandung unsur voyeurisme dan erotisme. Namun Polanski juga memberikan mimik kekuasaan untuk mendefinisikan ulang revelasi dengan Oscar, menjadikan representasi ini lebih ambivalen daripada sekedar eksploitasi. Dari aspek naratif, Bittermon tidak mengikuti struktur linear konvensional. Cerita bergerak bolak-balik antara masa kini di atas kapal pesiar menuju Istanbul dan kilas balik masa lalu hubungan antara Oscar dan Mimi di Paris. Teknik ini tidak hanya memperkuat ketegangan dramatis, tetapi menciptakan struktur naratif yang berlapis. Polanski membangun narasi penuh ambiguitas dan intensitas emosional yang membuat Bittermon menjadi studi mendalam tentang batas-batas cinta dan kehancuran. Saya Tesalonika Ananta Paskalia dengan akhiran NIM 071 akan menjelaskan pada bagian Change and Control
dengan subbab Lies of the Mind. Nah, jadi Jonathan Rosenbaum menganalisis film Talking to the Strangers tahun 1988 karya Rob Tregenza. Jadi film Talking to the Strangers ini adalah film yang menceritakan tentang seorang penulis yang dia ini mencari inspirasi ke seluruh kota. Itu. Nah, alih-alih sekedar mereview film eksperimental, Jonathan memberi kita insight baru terhadap peran film. Terdapat beberapa poin analisis yang dijelaskan oleh Jonathan dalam tulisannya, yaitu narasi, identitas, dan kebenaran yang ada pada film bersifat ambigu dan seharusnya tidak dapat dipercaya. Seperti yang kita tahu, film itu memang tidak bisa dipercaya karena dalam film apapun itu pasti akan selalu direkayasa. Sekalipun em, sekalipun kita menggunakan kisah nyata sebagai inspirasi atau naskah, tapi tetap saja akan selalu ada rekayasa, baik itu mungkin dari nama yang akan disamarkan, kemudian dari lokasi, setting yang akhirnya harus kita buat karena harus menyesuaikan dengan cerita, dan lain-lain, itu berarti ada rekayasa di dalamnya. Kemudian, dalam film, identitas Jesse atau tokoh utamanya itu sering berubah. Jonathan menyandingkannya dengan konsep bad faith, Sartre, di mana kita akan selalu berperan sebagai upaya membuat kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Jadi konsep ini itu hampir sama seperti kita kalau sedang basa-basi dengan orang lain. Dimana kalau misalnya kita ketemu dengan strangers, dengan orang asing, berarti kita biasanya akan refleks nih. Kita akan refleks untuk basa-basi. Basa-basinya kalau bisa jangan sampai menunjukkan sifat asli kita. Seumpama kita harus bicara sama teman kita yang belum seberapa kenal. Otomatis kita nggak bisa dong mengeluarkan sifat asli kita. Nah, dari situ kita akan eh, berakhir jadi aktor, di mana kita akan berperan di sini. Kita berperan sebagai orang lain. Demi apa? Demi kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Karena nggak mungkin dong kita pertama kali ketemu, tapi udah langsung menunjukkan sifat asli kita. Yang ada nanti orang lain akan mengira bahwa kita tuh aneh, kita itu menyeramkan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penonton berperan aktif dan bukan hanya sekedar menjadi penikmat, karena penonton ikut serta dalam menafsirkan makna yang ada di dalam film, terutama karena Jesse sering berubah identitas tanpa konteks jelas. Nah, kalau misalnya pada film, em, penonton itu akan selalu diajak untuk menafsirkan gitu, karena penonton pasti punya perspektif yang lain-lain, yang beda-beda gitu. Nggak akan sama dari penonton yang pertama sampai penonton ke sekian. Kemudian, penonton diajak untuk menyadari bahwa film adalah konstruksi yang dibuat sedemikian rupa untuk menyamai kehidupan sosial. Nah, yang satu ini hampir sama dengan poin yang utama, yaitu penonton diajak untuk menyadari bahwa film itu meskipun mengambil dari kisah nyata sekalipun, pasti akan selalu dikonstruksi terlebih dahulu, diseleksi bagian mana yang bisa kita angkat di dalam cerita. Nggak mungkin em, tanpa riset, tanpa apapun, langsung dikonstruksikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Faris Chandra Mulyawan dengan akhirannya 029. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian subbab Altman and the Spirit Improvisation. Robert Altman sendiri dikenal sebagai sutradara yang menolak konvensi sinema Hollywood tradisional. Ia lebih memilih pendekatan yang eksperimental dan improvisasional, menciptakan karya-karya yang unik dan menantang. Contohnya pada film California Script pada tahun 1974. Film ini adalah karya dari Robert Altman yang menawarkan pengalaman sinematik yang menantang sekaligus menyegarkan, terutama melalui pendekatan naratif dan auditifnya yang tidak konvensional. Bahkan, sebelum film ini secara resmi dimulai, Altman sudah menyuntikkan suasana yang kacau dan hidup, seolah dunia perjudian dan kehidupan malam telah lebih dulu menyergap para penonton. Suara-suara yang tumpang tindih, percakapan yang setengah terdengar, serta musik latar yang seringkali tak selaras dengan aksi. Semuanya memperkuat kesan bahwa penonton bukan sekedar pengamat, tapi juga peserta aktif yang harus meraba-raba makna di balik kebisingan.
Altman melanjutkan eksplorasi bentuk yang sebelumnya telah ia rintis dalam film MASH, McCabe and Miller, dan The Long Goodbye. Namun, California Split membawa eksperimentasi ini lebih jauh dengan menghapus garis batas yang jelas antara karakter utama dan dunia di sekitarnya. Ikatan antara dua tokoh penjudi, yaitu Charlie atau Elliot Gould dan Bill, menjadi satu-satunya pegangan naratif dalam film yang sengaja dirancang tanpa struktur yang kaku. Tidak ada penilaian moral terhadap karakter-karakternya. Gaya hidup mereka yang kacau, berisiko, dan penuh ketidakpastian justru dijadikan panggung untuk mengeksplorasi identitas dan keaslian melalui tekanan dari luar, baik berupa kekalahan, kemenangan, gangguan, maupun godaan. Unsur kebetulan menjadi elemen utama yang membentuk atmosfer film. Diperkuat oleh desain suara yang memungkinkan adegan-adegan terjalin secara longgar, namun tetap saling berkaitan. Altman sendiri menyatukan improvisasi aktor, lagu-lagu off-screen, dan sinematografi yang dinamis untuk menciptakan pengalaman seperti jazz yang penuh ketegangan, kejutan, dan permainan spontan antara kekacauan dan kendali. Pada akhirnya, California Split bukan hanya sekedar bercerita tentang perjudian, tetapi menjadi metafora visual dan auditif tentang hidup itu sendiri yang tak selalu harus dipahami secara linear, tetapi dirasakan, dijalani, dan diinterpretasikan secara personal oleh tiap penonton. Dalam film ini, Altman berhasil mengubah bentuk dari kata benda menjadi kata kerja, suatu proses yang menuntut partisipasi aktif dari penontonnya, menjadikan mereka bagian dari pengalaman sinematik yang hidup dan terus berubah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.